Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu mengakui bahwa hati kami mungkin sering penuh dengan beban, oleh bayang-bayang masa lalu kami, tekanan kami di masa kini, dan kecemasan yang mendalam akan masa depan kami. Kami memohon agar Engkau membuka mata kami hari ini untuk melihat kisah yang lebih baik, a better story, yang kami bisa hidupi dan jalani. Biarlah firman Tuhan tidak hanya menjadi sekadar doktrin di kepala kami, tetapi menjadi jangkar bagi hidup, bagi hati dan jiwa kami. Kami berdoa ketika kami meninggalkan tempat ini hari ini, bukan hanya pengetahuan kami yang bertambah, tetapi ada ketenangan yang mendalam dalam karya Yesus yang sudah selesai, yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara. Pagi, yes. Kita masih berada di awal seri Surat Efesus, sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara. Surat ini terkenal dengan doktrin dan ajaran dasar kekristenan yang begitu kental. Ketika saudara baca ayat tadi, berapa banyak kalimat yang membingungkan di sana saudara? Mungkin bagi sebagian kita baru pertama kali mendengarnya. Mungkin bagi sebagian lain kita merasa, oh mungkin saya sudah pernah dengar tapi saya tidak begitu paham. Nah itulah yang akan kita dalami hari ini. Kalau tadi Prof. Sen sudah menyampaikannya untuk versi anak-anaknya saudara, sekarang kita akan menggalinya bersama agar kita melihat juga bagaimana doktrin itu relevan dalam kehidupan kita. Namun sebelum saya melanjutkan khotbah ini, apa yang ada di pikiran dan perasaan saudara ketika saya mengatakan tadi kata apa? Doktrin. Doktrin, apa yang akan saudara rasakan di sana saudara? Apakah saudara merasa mungkin, aduh ngapain sih belajar doktrin gitu kan? Kayaknya biarlah itu urusan pendeta aja gitu yang belajar doktrin, saya cukup dengar saja gitu. Atau sebagian dari kita, oh saya suka banget nih sama doktrin nih, kita harus dalemi banget doktrin ini. Dua-duanya mungkin ada pro dan consnya saudara di sana. Mungkin bagi mereka yang begitu cinta doktrin, tapi doktrinnya itu hanya sebagai sebuah piala intelektual itu saudara. Hidupnya tidak tersentuh oleh doktrin itu, ya sama saja. Apa tujuannya kita paham di kepala kita, tapi doktrinnya tidak mengubahkan hati kita. Tapi di sisi lain, kalau seandainya kita juga takut gitu ya sama doktrin, maka apa yang terjadi? Hidup kita akan begitu shaky, akan begitu rentan saudara. Karena doktrin ini dasar. Ketika hidup keimananmu tidak punya dasar, engkau tidak paham sama doktrin ini, maka engkau akan menghadapi kehidupan, melihat masalah di hidupmu, tapi hidupmu akan begitu goyang karena tidak ada dasar yang kuat. Karena itulah hari ini kita mau melihat bagaimana kita butuh yang namanya doktrin sebagai dasar dari kehidupan kita, tapi kita juga mau doktrin ini berbicara kepada setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya kepada kepala kita, tapi kepada hati, hidup, dan jiwa kita. Jadi kita mau belajar doktrin, tapi kita juga ingin melihat bagaimana doktrin itu relevan terhadap setiap aspek kehidupan kita. Dan itu yang akan kita lakukan hari ini dari pasal 1 dari surat Efesus. Nah, lalu bagaimana caranya saudara? Kalau dengar kata doktrin itu kan sangat mengintimidasi gitu saudara ya. Aduh ini doktrinnya apa sih? Kenapa saya harus belajar gitu di situ? Begitu berat, begitu kaku, begitu kuno rasanya saudara. Karena itu hari ini saya mengajak saudara untuk melihat doktrin kekristenan sebagai sebuah cerita di dalam iman Kristen. Doktrin adalah cerita pada dasarnya saudara. Dan di sisi lain juga cerita adalah doktrin. Kenapa saudara?
Setiap kita punya cerita yang kita percayai dan kita menjalani hidup kita berdasarkan cerita tersebut. Ada orang yang cerita hidupnya gimana? Oh, saya harus kaya nih, berarti itu doktrin hidupnya juga kan sebenarnya. Akhirnya dia kerjalah mati-matian, dia mungkin mengorbankan begitu banyak hal untuk mencapai tujuannya. Mungkin ada orang yang doktrinnya, oh saya yang penting hidup tuh bebas, bahagia. Akhirnya apa? Doktrin itu membentuk hidupnya juga tidak? Cerita hidupnya, setiap keputusan dia ambil akan bertumpu pada satu cerita yang dia percaya, cerita kehidupan dia. Karena itu setiap kita punya doktrin dalam hidup kita. Ada doktrin yang menjadi cerita dasar kehidupan kita, mendasari setiap keputusan yang kita ambil. Setiap doktrin itu menceritakan siapa kita, untuk apa kita hidup, kemana kita akan pergi, apa yang penting, apa yang tidak penting. Kita semua punya itu. Dan tergantung juga, saudara ceritanya seperti apa. Saudara, setiap budaya pun punya doktrinnya sendiri, punya ceritanya sendiri. Kalau saudara lahir mungkin tahun 80-an ke bawah, saya nggak akan suruh saudara angkat tangan kalau saudara lahir 80-an ke bawah, saudara. Tapi saudara mungkin punya cerita, narasi, kalau institusi, baik keluarga, gereja, pemerintah, itu baik. Anda harus percaya dan hormat sama institusi. Karena apa? Institusi ini baik keluarga, gereja, pemerintah, itulah yang menentukan jalan hidup yang bermakna untuk Anda. Karena itu kalau Anda pernah hidup di era 80-an, mungkin 70-an, hidup itu terasa lebih stabil, institusi-institusi ini lebih kokoh. Orang hormat sama guru, orang hormat sama orang tua, orang percaya sama pemerintah, tidak terlalu banyak gitu kan saudara yang komplain gitu ke atas gitu. Kenapa? Masih ada rasa percaya terhadap institusi-institusi ini. Nilai keluarga sangat dijunjung tinggi, nilai kekeluargaan, nilai hormat terhadap orang tua semuanya itu masih ada. Lalu apa yang terjadi? Mulai tahun 80-90-an muncullah narasi baru. Kenapa? Institusi-institusi ini semua gagal saudara. Engkau lihat keluarga hancur berantakan, engkau lihat sekolah juga banyak mungkin yang sudah mulai aneh-aneh saudara. Engkau lihat mungkin pemerintahmu korupsi, pemerintahmu menghancurkan semua aspek kehidupanmu. Engkau melihat mungkin bahkan gerejamu mulai abusive dan eksploitatif terhadap orang lain gitu, terhadap orang-orang yang dalam gereja. Institusi-institusi ini satu persatu hancur saudara. Institusi-institusi baik gereja, keluarga, pemerintah, semuanya satu persatu hancur. Jadi apa yang terjadi, maka kita butuh cerita yang baru. Saya tidak bisa lagi menaati institusi itu, saya harus tulis cerita saya sendiri, karena tidak ada institusi yang saya bisa percaya saat ini. Itulah maka muncul perkataan-perkataan seperti apa? Be yourself, love yourself. Itu maraknya sekarang kan saudara, setelah institusi-institusi ini hancur, maka kita tetap butuh cerita, dan inilah muncul cerita yang baru. Dan hidup di Melbourne, di kota yang sangat-sangat postmodern, Anda akan mendengar cerita ini setiap hari dimanapun Anda berada. Kemanapun Anda pergi, Anda ke sekolah, ke tempat kerja, ngobrol sama orang, semuanya akan punya doktrin dan cerita itu, atau ceritanya masing-masing. Dan sebagai orang Kristen, jika kita tidak paham Injil, tidak paham doktrin kekristenan, kita akan sangat gampang terbawa pada cerita atau doktrin dunia. Karena kita semua butuh cerita, kita semua butuh doktrin untuk kita hidupi. Pertanyaan adalah cerita yang mana yang kita ambil, doktrin yang mana yang akan kita ikuti. Nah, itulah yang akan kita lakukan hari ini saudara. Saya mengundang saudara untuk melihat doktrin-doktrin ini sebagai sebuah cerita yang lebih baik daripada cerita yang dunia ini dapat tawarkan. Apa doktrin orang pasca modern di Melbourne, atau mungkin di Australia, di dunia pertama saudara, first world countries? Postmodern people said that, oh you are broken. Kita semua ini bobrok, kita semua ini rusak, saya ini butuh dikasihi, saya butuh diafirmasi, saya butuh diterima. Semua pemerintahan, semua sistem yang ada di dunia ini rusak, pokoknya saya tidak bisa percaya. You are broken. Lalu ayat yang kita baca hari ini dikatakan apa? Kalau kamu telah ditebus, redeem. You are redeemed. Itu doktrin pertama yang akan kita lihat. Dan kita akan melihat mengapa ini adalah the better story. Cerita yang lebih baik. Dan kedua, karena semuanya broken, karena semuanya ini rusak, then curate your own story. Tulis cerita kamu sendiri, be yourself, choose your path. Dan itulah yang terjadi di era modern, saudara. Semua kita dituntut untuk menulis cerita hidup kita sendiri, mencapai kesuksesan kita sendiri. Sehingga akhirnya apa, saudara? Semuanya punya ceritanya masing-masing. Tapi masalahnya di mana? Kalau ceritanya Anda yang tulis, yang tanggung jawab itu cerita berhasil atau enggak juga Anda.
Tidak ada pilihan lain, karena Anda yang menulis, Anda harus berusaha sendiri, tidak ada lagi pondasi cerita lebih besar untuk menopang cerita Anda. Semuanya punya cerita sendiri-sendiri. Tapi doktrin kedua Alkitab katakan adalah you are predestined. Kamu telah ditetapkan dari semula untuk tujuan-tujuannya Tuhan. Jadi ada satu cerita yang lebih besar ditawarkan oleh Alkitab yang menjadi topangan untuk hidup kita. Jika Anda tidak punya cerita itu, bagaimana Anda akan menopang hidup Anda? Bagaimana Anda akan menopang cerita yang sedang Anda tulis sekarang? Itulah makanya kita butuh the grand narrative, kita butuh cerita yang lebih besar, cerita penebusan Injil dan cerita predestinasi atau ditetapkan dari semula oleh Tuhan. Dan ketiga, ketika orang pasca modern merasa semuanya broken, saya harus dikasihi, saya harus diterima, which is not bad, lalu dia mulai menulis ceritanya sendiri. Dan cerita ini kan goyang kan saudara, tidak ada dasarnya gitu kan. Tergantung orang ketemunya gimana, tergantung season hidup seperti apa. Akhirnya muncullah banyak problem kecemasan di era modern sekarang. Di zaman dimana semuanya lebih terhubung, semuanya tersedia. Ini zaman terbaik untuk hidup di sepanjang sejarah manusia. Di mana makanan berlebih-lebih, pakaian banyak modelnya. Orang makin stres. Bayangkan saudara, kenapa di era yang dimana semuanya begitu tersedia, malah kehidupan makin sulit, malah mental health kita makin turun. Karena tidak ada lagi yang menopang cerita kita, semuanya punya ceritanya masing-masing. Tapi di dalam Alkitab dikatakan, you are sealed by the promised Holy Spirit. Kalau Anda telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menjadi jaminan keselamatan Anda, bahwa cerita Anda sudah ditulis dari awal sampai akhir oleh Tuhan. Jika Anda tidak percaya pada doktrin kekristenan ini, maka Anda akan hidup dengan doktrin dunia yang sebelah kiri. Dan di sana akan melihat begitu banyak cerita di hidup ini, begitu banyak kecemasan Anda, begitu banyak masalah di hidup Anda yang datang dari cerita yang Anda percaya. Karena itu hari ini kita akan unpack Efesus 1, kita akan lihat cerita Alkitab itu sebenarnya seperti apa. Dan bagaimana ini menjadi cerita yang lebih baik untuk kita percaya daripada cerita yang dunia ini tawarkan. Kita masuk ke poin yang pertama, ada redeem, dan kedua nanti predestined, dan ketiga seal. Bagaimana cerita bahwa kita ditebus, kita ditetapkan dari semula, dan kita dimeteraikan, membantu kita memiliki kehidupan yang bahkan lebih dari apa yang kita bisa bayangkan, apa yang dunia ini bisa berikan. Redeem, saya akan bacakan dari ayat 7 dan 8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh apa? Penebusan. Redemption, redeem, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, Paulus membuka ayat 7 ini dengan sebuah kata yang besar, penebusan. Di zaman sekarang mungkin kita merasa penebusan ini istilah Kristen nih, istilah doktrin. Tapi di abad pertama itu bukan istilah kekristenan saja saudara. Penebusan di abad pertama dipakai dalam konteks pasar budak, di mana orang tidak mampu bayar hutang, akhirnya dia harus ditebus, kalau enggak dia jadi budak gitu kan saudara. Jadi penebusan itu artinya membayar sebuah utang yang tidak bisa orang itu lunasi, makanya orang itu harus ditebus. Kenapa Paulus memulai dengan konsep ini saudara? Karena saudara, tidak ada yang benar-benar bebas. Saudara mungkin merasa seperti ini, saya hidup di Melbourne abad ke-21. Apa hubungannya konteks pasar budak sama saya? Saya orang bebas, saya yang profesional, saya murid internasional di sini, hidup saya baik-baik saja, bebas-bebas saja. Tapi kenyataannya saudara, tidak ada yang benar-benar bebas. Kita semua ini sebenarnya punya utang dalam hidup saudara. Utang masa lalu, utang masa kini. Utang masa lalu seperti apa saudara? Berapa banyak dari kita hidup dengan rasa bersalah? Ada hal-hal yang Anda lakukan mungkin kemarin, mungkin pagi ini, mungkin masa lalu. Dan itu menimbulkan rasa bersalah yang berkelanjutan di dalam diri Anda. Anda akhirnya menghakimi diri Anda sendiri. Anda kemudian melihat betapa bobroknya Anda. Kan itu alasan mengapa postmodern itu selalu bilang love yourself, you are loved, you are accepted. Seperti itu kan. Karena orang tidak merasa accepted, orang nggak merasa love, orang merasa dia kurang gitu. Orang merasa selalu ada kesalahan dalam hidupnya yang dia tidak bisa batalkan. Ketika Anda berpikir, oh saya seharusnya tidak mengatakan itu, Anda tidak bisa tarik balik kata-kata itu kan. Kata-kata sudah disampaikan. Ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, the damage has been done, ya tidak bisa di-undo, memang sudah terjadi gitu saudara. Dan itulah yang narasi dunia ini berikan. Makanya orangnya harus diafirmasi, harus merasa dikasihi.
Dan banyak orang pergi ke terapi gitu saudara ya. Saya tidak mengatakan terapi itu buruk, tapi saya mengundang saudara untuk melihat bedanya terapi sekuler sama doktrin penebusan itu seperti apa. Kalau Anda pergi terapi, ini akan mereka lakukan. Dia akan mengafirmasi Anda, lalu membantu Anda menginterpretasikan ulang cerita ini, lalu Anda kemudian, ya udah do better tomorrow. Itu udah masa lalu, ya udah gitu. Sekarang kamu reinterpret this story dan live better, jadilah lebih baik. Terapi mungkin bisa meng-outrun gitu saudara ya, hanya bisa memberikan satu masa depan yang mungkin dianggap lebih cerah, meninggalkan masa lalu, seperti itu. Tapi terapi tidak bisa menghilangkan dosa masa lalu Anda, tidak bisa meng-cancel kesalahan di masa lalu Anda. Semua rasa bersalah, semua rasa terhakimi itu akan selalu ada dalam hati Anda. Kenapa? Karena tidak ada mekanismenya di dunia sekuler. Dunia sekuler tidak bisa mengatakan kepada Anda telah ditebus dan dimaafkan, diampuni. Hanya kekristenan yang punya doktrin itu. Kalau Anda pergi ke sekuler, ya Anda hanya cuma bisa berbuatlah lebih baik. Dengan harapan satu hari nanti, perbuatan baik Anda akan lebih besar daripada perbuatan buruk Anda. Jadi Anda nggak apa-apa gitu. Dan itulah yang terjadi saudara. Dan akhirnya Anda masuk dalam satu siklus di mana Anda berusaha lagi dan lagi, berusaha untuk membenarkan diri. Dan Anda lari yang dalam namanya moral treadmill, saudara. Treadmill kan jalan terus gitu, saudara, di tempat ya. Buat baik lagi. Soal kemarin saya salah nih, saya harus buat baik lagi. Di kekristenan, Anda tidak hanya disuruh berlari supaya Anda melewatkan masa lalu Anda, tapi Anda ditebus dan diampuni dalam Tuhan. Itulah mengapa kekristenan menawarkan cerita yang lebih baik dari apa yang dunia ini bisa tawarkan. Dunia ini hanya bisa mendorong Anda untuk menjadi lebih baik. Tapi dunia tidak bisa mengatakan Anda sudah ditebus dan diampuni oleh Tuhan. Bahwa kesalahan-kesalahan Anda sudah dibayar penuh oleh Yesus di atas kayu salib. Kedua, bukan hanya dosa masa lalu. Kebanyakan dari kita juga berutang tentang keberadaan kita di masa kini, saudara. Berapa banyak orang-orang di masa ini berusaha mati-matian melakukan segala sesuatu untuk membuktikan keberadaannya. Baik kita lihat tadi di media sosial mungkin, atau mungkin sehari-harinya. Mereka butuh afirmasi bahwa saya ini layak, bahwa saya ini berhasil dalam hidup, bahwa saya ini sesuai dengan standar yang harus dicapai. Secara tidak langsung orang itu merasa berutang, saudara. Kecuali saya sukseskan bisnis ini, kecuali saya sukses dalam pekerjaan ini, kecuali saya capai S3 saya seperti ini, kecuali saya berhasil menyenangkan orang tua saya seperti ini, saya tidak berarti. Saya bukan siapa-siapa. Itu narasi dunia yang terus-menerus bermain di dalam pikiran kita. Dan itulah yang terjadi, saudara. Kenapa akhirnya banyak mental health issues juga kan di sana? Karena I'm not worthy. Akhirnya kita semua jatuh bukan lagi hanya moral treadmill, tapi performance treadmill, saudara. Kita jalan terus-menerus, kita harus berperforma dengan baik, kita harus mencapai standar ini. Kalau enggak, saya tidak berarti. Dan saudara, ini bukan berarti saudara tidak boleh berusaha dalam hidup. Ini bukan berarti saudara tidak boleh berhasil dalam hidup, tidak boleh memberikan usaha yang lebih. Tapi saudara, kalau Anda sudah ditebus di dalam Yesus, nilai Anda sudah aman di dalam Yesus, maka Anda akan melihat, saya tidak lagi melakukan ini untuk membuktikan diri saya, tidak lagi melakukan ini agar saya dikasihi. Saya sudah dikasihi oleh Tuhan, seperti Prof. sudah katakan kepada anak-anak tadi. Dia telah memilih saya bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Ketika Anda tahu Anda dikasihi, bukan karena performa Anda, tapi karena siapa Anda. He loves you because He loves you. Maka Anda tidak perlu melakukan apapun lagi untuk membuktikan diri Anda. Bukan berarti Anda tidak berusaha, bukan berarti Anda tidak lagi memberikan yang terbaik dalam hidup Anda. Tapi ada titik awal yang berbeda dari cara Anda bekerja. Ada titik awal yang berbeda dari cara Anda bersikap dalam hidup. Anda tidak lagi bersikap atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan penerimaan dan kasih. Tapi karena Anda sudah dikasihi oleh Tuhan, maka Anda merespon terhadap karya penebusan Tuhan itu. Tuhan menebus Anda dengan darahnya yang mahal. Anda memahami doktrin itu. Kalau Anda sudah ditebus oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang Anda lakukan berasal dari rasa aman, rasa dikasih itu. Dari luar akan terlihat berbeda, saudara. Dari luar akan terlihat sama, saudara. Orang yang percaya doktrin dan tidak percaya doktrin sama-sama berusaha dalam hidup, sama-sama bekerja, sama-sama ke sekolah, sama-sama melakukan begitu banyak hal.
Tapi titik awalnya berbeda bagi orang Kristen. Bagi orang non-Kristen tidak ada narasi penebusan. Bagi orang Kristen tidak ada cerita bahwa Tuhan mengasihi engkau bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena apa Yesus sudah lakukan di kayu salib dan engkau sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Sehingga sebagai orang Kristen ada titik awal yang berbeda. Itulah mengapa doktrin itu penting. Cerita itu penting, saudara. Cerita kekristenan ini begitu Anda benar-benar menghidupinya, maka ada perbedaan dari bagaimana cara Anda menjalani kehidupan Anda. Dan itulah mengapa saudara, penebusan, being redeemed by God, adalah sebuah cerita yang indah untuk bisa kita percayai dan menjalani kehidupan ini. Doktrin yang kedua, dari ayat 9 sampai 12. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula, bahkan sebelum dunia ini ada, ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak begitu jelas, saudara, kata predestin, di sini predestinasi, tapi diterjemahkan sebagai ditetapkan dari semula. Jadi ada cerita di dalam kekristenan di mana Anda telah ditetapkan oleh Tuhan dari semula untuk hidup berkenan di hadapannya dan masuk ke surga menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, itu disebut dengan konsep predestinasi, atau mungkin dalam bahasa Indonesia ini bukan terjemahan yang sempurna, tapi kita mungkin mengenal namanya takdir, saudara ya. Anda sudah ditakdirkan untuk bersama dengan Tuhan, karena itu Anda diselamatkan dan ditebus, saudara. Nah, bagi orang postmodern, kata ditakdirkan itu a big no. Kenapa, saudara? Saya harus tulis cerita saya sendiri. Tidak bisa ditakdirkan, orang tua saya maunya saya apa, saya harus ikutin, seperti itu kan, saudara. Saya akan menulis cerita saya sendiri, ini hidup saya, ini cerita saya. Kata ditakdirkan, di dalam konteks kita, di postmodern, itu sangat-sangat fatal, saudara. Dan selain itu kenapa, saudara? Karena mereka merasa, kalau saya sudah ditakdirkan, saya tidak bebas lagi dong. Semua sudah ditulis untuk saya tidak bisa tulis cerita saya sendiri. Saya cuma jadi robot, saya cuma jadi puppet doang yang lagi dimainkan sama wayang gitu kan, saudara. Itulah kenapa doktrin predestinasi kekristenan sering diserang dan terlihat seperti tidak meyakinkan untuk orang-orang di pasca modern. Tapi hari ini saya ingin mengundang saudara juga melihat bagaimana doktrin ini sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan. Bukan berarti kalau sudah dipredestinasi Anda tidak bebas lagi dalam hidup, tidak bebas lagi dalam memilih. Kita akan melihat ini, saudara, saya akan memberikan sebuah analogi yang tidak sempurna. Jadi saya harus disclaimer di awal, analogi ini tidak sempurna, tapi saya harap saudara bisa lihat bagaimana ini bisa menjelaskan konsep predestinasi dan kebebasan, dan bagaimana cerita predestinasi itu sebenarnya cerita lebih baik untuk kita daripada cerita kebebasan yang dunia ini tawarkan. Jadi tadi pertama cerita penebusan, sekarang cerita predestinasi atau ditetapkan dari semula. Saudara, ada yang pernah makan beef rendang atau yang tidak pernah makan beef rendang, saudara di sini? Ini makanan terbaik di dunia menurut CNN selama berapa tahun berturut-turut. Dan ada kesamaan antara saya dan beef rendang, saudara. Bukan warnanya, saudara. Tapi adalah saya dan beef rendang sama-sama datang dari Padang gitu kan, saudara. Saya makan rendang sejak kecil. Kalau saudara ajak saya makan siang hari ini, saudara kasih pilihan antara beef rendang atau chicken salad gitu, saudara ya. Yang mana yang saudara pikir saya akan pilih? Rendang atau salad, saudara? Enggak, bukan. Ya mungkin salad, benar. Tapi secara natur saya akan memilih rendang kan, saudara. Apakah saya bebas memilih rendang itu? Apakah ada orang yang todongkan pisau kepala saya, kalau kamu nggak pilih rendang, kamu saya bunuh? Nggak ada kan, saudara. Saya memilih dengan bebas nggak? Saya memilih dengan bebas. Tapi di sisi lain, benarkah saya bebas dalam memilih? Bukankah karena saya lahir di Padang, dibesarkan di Padang, sangat accustomed to these spices, sehingga itu menggiurkan buat saya, dan akhirnya saya memilih itu. Di satu sisi, apakah saya bebas? Saya bebas memilih. Di sisi lain, apakah saya benar-benar bebas? No, ada begitu banyak faktor yang menentukan, yang berkontribusi kepada pilihan bebas yang saya pilih gitu kan, saudara.
Sehingga konsep predestinasi dan konsep kebebasan tidak serta-merta bertentangan. Itulah yang kita mau tantang dari pola pikir postmodern hari ini, saudara. Di pola pikir postmodern artinya kalau sudah ditakdirkan berarti Anda tidak punya pilihan, itu bukan pilihan Anda hanyalah sebagai robot. Tapi fakta di dalam Kristus kan tidak seperti itu, saudara. Di dalam Kristus, yes, kita sudah ditetapkan dari awal, tapi bukankah kita dengan bebas memilih Kristus? Bukankah kita dengan bebas taat kepada Tuhan? Bukankah kita dengan bebas bernyanyi dan dengan bersuka cita mematuhi aturan-aturan yang ada di Alkitab? Yes, dua-duanya bisa. Benar, saudara. Jadi sampai sana kita berhenti dulu. Nah, sekarang saya lanjutkan ceritanya, saudara. Lalu saya datang ke Melbourne gitu, saudara ya. Saya mulai mempelajari tentang kehidupan yang sehat itu seperti apa, karena kota ini sangat sehat, saudara. Saya mulai melihat betapa berminyaknya rendang itu, bagaimana Kota Padang adalah kota dengan rate penyakit jantung tertinggi di Indonesia. Saudara tahu kenapa sekarang? Lalu saya mulai melihat, oh ada chicken salad nih, proteinnya bagus, vitaminnya ada, saya sehat. Tiba-tiba pikiran saya diperbaharui, saudara. Tiba-tiba hati saya diubahkan gitu kan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat rendang itu, ya saya tahu rendang itu enak sih. Tapi saya nggak akan makan itu lagi. Mungkin ya, oke, susah saudara. Ini bukan analogi yang sempurna, tapi apa yang terjadi, saudara? Saudara ajak saya ke restoran, saya mulai pilih chicken salad sekarang. Karena lebih sehat gitu, saudara ya. Jadi saya yang dulu mati dalam minyaknya rendang itu, saudara, diubahkan pikirannya, diubahkan hatinya untuk mencintai chicken salad dan dengan bebas dan dengan sukacita memilih salad tersebut. Itu cerita Kristen. Saya yang dulu ditakdirkan untuk mati di dalam dosa, diubahkan pikirannya oleh Tuhan, diubahkan hatinya oleh Tuhan. Sehingga sekarang saya memilih untuk hidup bebas, hidup taat kepada Dia dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Tidak ada kontradiksi antara predestinasi dan kebebasan kita dalam mencintai Tuhan. Justru karena Tuhan sudah memilih kita dari awal, makanya kita bisa memilih Tuhan, mencintai Tuhan dengan bebas dan dengan bersukacita. Dan kenapa cerita ini penting, saudara? Again, ini bukan analogi sempurna, saya akan masih akan makan rendang, saudara. Tapi jangan diambil sebagai analogi yang harus apple to apple ya, saudara. Mengapa ini menjadi sebuah cerita lebih baik, saudara? Karena di dunia ini ditawarkan, saudara, Anda adalah penulis cerita hidup Anda sendiri. Kalau Anda gagal, itu salah Anda. Kalau Anda mau mulai bisnis gagal, itu salah Anda. Kalau Anda resign dari satu posisi, pilih path yang lain, Anda gagal, itu salah Anda. Kalau Anda memilih pasangan yang mungkin tidak sempurna dan melihatnya, itu salah Anda. Kenapa? Tidak ada cerita lagi yang menopang, itu hanya cerita Anda dan Anda sendiri yang tulis. Kalau Anda yang tulis ceritanya, Anda yang tanggung jawab sama cerita itu. Tapi ketika kita melihat Alkitab, Anda telah ditetapkan dari semula. Ada cerita lebih besar, saudara. Dan kita tahu cerita predestinasi berujung pada apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau satu hari nanti, Dia akan datang, dan Dia akan menjemput kita di awan-awan kepada kekekalan. Dan di mana di dalam surga tidak adalah tangis, duka, dan dosa. Itu cerita kekristenan yang begitu indah. Sekarang, apa dampaknya doktrin ini pada hidup saya? Kalau seandainya dalam hidup saya gagal, saya ada satu chapter di hidup saya yang mungkin terasa sulit. Saya tahu ini bukan akhir cerita saya. Cerita saya sudah ditulis sama Tuhan. Kalau satu hari nanti saya akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Dan itu jauh lebih indah dari sekadar penderitaan sementara saya hadapi di dunia ini. Kalau Anda tidak punya cerita itu, ya Anda akan terus berputar-putar. Sekuler tidak punya cerita itu, saudara. Sekuler tidak punya cerita bahwa satu hari nanti Anda akan beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan. Kekristenan menawarkan predestinasi sebagai sebuah cerita yang lebih baik bagi Anda untuk menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Ketika Anda hidup dan Anda melihat banyak kegagalan yang terjadi, banyak masalah yang terjadi, I'm fine. Kenapa? Saya tahu ini bukan akhirnya. Saya tahu ada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih berharga dan lebih indah dari apa yang saya miliki di bumi. Jika itu cerita Anda, apa yang bisa menghancurkan Anda di dunia? Gak ada, saudara. Tidak ada yang bisa diambil daripada Anda yang akan membuat Anda putus asa dan putus pengharapan. Karena cerita predestinasi, cerita Injil jauh lebih indah daripada apa yang cerita tentang kebebasan di dunia postmodern ini tawarkan kepada Anda.
Besok Anda akan ke kerjaan, besok Anda akan ke sekolah mungkin, ketemu orang lagi. Saudara akan lihat, mereka punya doktrinnya juga. Mereka punya cerita mereka sendiri. Tapi sebagai orang Kristen, kita diundang untuk terus-menerus kembali kepada cerita penebusan kita. Karena itu cerita yang bisa menopang hidup kita dan lebih indah daripada segala sesuatu. Itulah mengapa saudara, ini adalah cerita yang indah. Seperti halnya saudara nonton film Hollywood gitu saudara ya. Kan kebanyakan happy ending gitu kan saudara ya. Kalau pemeran utamanya menderita nggak saudara kadang-kadang? Pasti menderita, kalau nggak filmnya boring banget gitu kan saudara. Tidak ada tantangan, nggak ada yang lain semuanya. Dan saudara nonton film itu, apakah saudara akan takut, nanti pemeran utamanya mati? Ya kalau mati, filmnya selesai gitu saudara. Saudara tahu nih pasti akan ada ending yang bahagia di akhir, yang mungkin dia berhasil mengalahkan the villain, jahatnya. Sehingga ketika si pemeran utama itu mungkin menderita, ya saudara tenang-tenang saja, ya nanti juga akan kembali lagi, nanti akan sukses lagi. Mungkin deg-degan dikit gitu saudara, tapi saudara tahu ceritanya seperti apa. Sebagai orang Kristen, Anda tahu cerita akhir Anda seperti apa. Pertanyaannya, apakah berakhir dengan Yesus di dalam kekekalan menjadi cerita yang indah buat Anda? Kalau menurut Anda punya kekekalan bersama Kristus tidak indah, maka cerita ini tidak ada dampaknya untuk saudara. Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara sudah diubahkan dari pikiran saudara untuk mencintai Tuhan dan mencintai hadirat Tuhan? Kalau tidak, jangan-jangan saudara masih hidup di dalam beef rendang yang berminyak tadi kan saudara. Berlumur dengan kari rendang gitu saudara ya. Berlumur dengan dosa, sehingga saudara tidak akan mau makan chicken salad. Tapi begitu pikiran saudara diubahkan, hati saudara diubahkan, saudara benar-benar menjadi orang Kristen. Cerita bahwa satu hari nanti saya akan dipersatukan dengan juru selamat saya Yesus Kristus akan menjadi cerita yang begitu indah dan cerita yang mengubahkan saya dari dalam keluar. Itu akan mengubahkan taste saya, mengubahkan apa yang saya inginkan dalam hidup, mengubah cara saya melihat penderitaan di dalam hidup saya. Dan terakhir doktrin ketiga dari ayat 13 sampai 14. Sealed, dimeteraikan. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, di zaman itu, dimeteraikan itu bukan materai buat kirim pos gitu saudara ya, bukan materai buat tanda tangan saja, tapi materai itu punya raja saudara. Ketika raja memeteraikan satu surat, meterai itulah yang menjamin bahwa ini aman. Orang tidak berani macam-macam sama surat ini karena sudah disegel, sudah dimeteraikan sama capnya raja. Dan itulah karya Roh Kudus yang memeteraikan kita saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus kita. Dan keselamatan itu dijamin di dalam dia. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bagaimana segel ini bekerja? Meterai Roh Kudus ini bekerja, saudara. Ia bekerja dengan mengubah apa yang kita inginkan tadi, saudara. Seperti rendang tadi, saudara ya. Sebelumnya mungkin Anda suka minyak-minyakan ini, saudara, tidak peduli dampaknya untuk kolesterol dan untuk hati Anda, tapi untuk jantung Anda pikir Anda bebas, tapi Anda sebenarnya adalah budak dari nafsu Anda sendiri, kan gitu, saudara. Budak dari apa yang Anda inginkan. Orang yang tidak bisa kontrol makanan kan seperti itu, saudara. Sepertinya dia bebas memilih, dia bebas makan, tapi sebenarnya dia diperbudak sama makanan itu, kan, saudara. Tapi ketika Roh Kudus memeteraikan kita, hati kita diubahkan. Apa yang kita inginkan tiba-tiba berubah. Dosa terasa pahit. Rendang tadi tidak begitu nikmat lagi rasanya ketika engkau makan itu, saudara. Sehingga Roh Kudus tidak hanya memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus tidak hanya memberitahu kita bahwa Allah itu baik. Roh Kudus membuat kita merasakan bagaimana Allah itu manis untuk jiwa saya, manis untuk hidup saya. Bagaimana kita tahu kalau Roh Kudus sudah memeteraikan hidup kita? Ketika kita mendapati diri kita di masa-masa yang sulit, mungkin Anda bergumul dengan kegagalan, dengan luka masa lalu yang mendalam, Anda tetap menemukan benih pengharapan itu tidak pernah hilang, saudara. Seberapa kali pun Anda lari dari Tuhan, Anda kembali. Lagi dan lagi, karena tidak bisa. Dan Anda mungkin melihat, saudara, bagaimana mungkin Anda telah berjatuh berkali-kali, mungkin Anda bahkan marah kepada Tuhan. Tapi tetap hati Anda melihat. Hati Anda tetap ingin berdoa kepada Tuhan.
Karena tidak ada cerita lebih baik, tidak ada keselamatan lebih baik yang saya bisa terima dimanapun. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap akal budi saya. Situasi kehidupanmu mungkin berubah, mungkin kau merasa imanmu lemah. Tapi setiap panggilan dalam hatimu yang lagi dan lagi dan lagi membawa engkau berlari kepada Tuhan, itu meterai Roh Kudus dalam hatimu. Itu yang menjadi jaminan keselamatanmu. Karena apa? Karena kalau Yesus sudah membayar keselamatanmu dengan darahnya yang mahal dan mencurahkan Roh Kudusnya sebagai meterai atas keselamatanmu, Dia tidak akan meninggalkan engkau, Dia tidak akan melepaskan engkau. Keselamatanmu kokoh dan terjamin di dalam Yesus. Di dunia di mana tidak ada yang pasti, saudara, begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak kecemasan, begitu banyak hal yang membuat kita kecewa, mungkin membuat kita sakit hati, membuat kita tidak stabil dalam hidup. Kekristenan menawarkan janji keselamatan yang pasti karena engkau sudah dibayar lunas dengan darah Yesus yang mahal dan engkau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah mengapa kekristenan menawarkan cerita yang lebih baik daripada sekadar cerita yang dunia ini tawarkan. Ketika dunia mengatakan engkau broken, engkau harus berusaha lebih baik untuk membayar dosa-dosamu, untuk menjadi orang lebih baik, kekristenan mengatakan engkau sudah ditebus. Sekuler tidak memiliki narasi untuk menghilangkan rasa bersalah, karena tidak ada kata Anda ditebus dan diampuni di sana. Anda hanya bisa mencoba lebih keras, berbuat baik lebih banyak supaya dengan harapan itu menutupi kesalahan Anda. Kekristenan mengatakan Anda ditebus oleh Tuhan. Sekuler mengatakan Anda harus menulis cerita Anda sendiri, menjadi orang yang bebas. Kekristenan mengatakan cerita Anda sudah ditulis dan itu cerita yang indah untuk Anda percayai dan menjadi jangkar untuk jiwa Anda. Ketika sekuler mengatakan bahwa Anda harus merasa anxious untuk hidup Anda, merasa banyak ketidakpastian, Injil mengatakan bahwa cerita Anda itu aman, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena cerita itu pasti dan akhir Anda sudah pasti dalam Kristus, Anda bisa hidup di dunia ini dengan ketenangan, dengan rasa aman dari cara Anda bersikap, cara Anda mengambil keputusan bukan lagi untuk diri Anda sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita hari ini, saudara. Apa treadmill moral atau treadmill performa yang perlu ditebus oleh Tuhan hari ini dalam hidup Anda? Ketika Anda berusaha mencoba lebih keras, bukannya menerima penebusan dalam Tuhan, kisah hidup apa yang perlu Anda ganti dengan kisah dan seal, dimeteraikan. Dan ketiga, bagaimana meterai Roh Kudus melalui karya Yesus Kristus mengubah cara Anda memandang hidup ini dan menghadapi penderitaan di hidup Anda. Mari kita berdoa.